Amuk alam min kitin jati. Apane kok luwih alim nih mangkitin jati. Padahal kitin jati kan udah pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sehat, tambah sumring. Sekarang jentik sudah nggak laku. Sekarang semua seperti ini, Gus. Alhamdulillah, Gus. Niki suasana rame, banyak tadarusan karena ada peringatan 1000 hari Bapak Kiai Haji Ridwan Suring. Berarti 3 tahun nih, Gus. 3 tahun. Sekalian apa? Imtihan apa? Sekalian kita, sekalian Quran, terus simakan juga. Simakan. Dengan mengundang para hufat Sebanyumas. Berarti total ada berapa hufat nih? yang sudah hadir sekitar 25 30 orang. Alhamdulillah. 39 nafis. Wah, ini hujan Quran di sini, Gus. Luar biasa, ini hujan Quran di Pondok Pesantren An-Nur. Alhamdulillah, karena ini bertepatan juga dengan peringatan 3 tahun wafatnya Al-Maghfurlah Al-Mukarram Bapak Kiai Ridwan. Saya itu dari masyarakat itu punya beberapa catatan untuk beliau. Beliau itu satu jelas ulama yang karismatik, cenderung nyeleneh lah karena perpakaiannya lain daripada ulama lainnya. Makanya dijuluki Kiai Iket. Nah, mungkin nanti Gus bisa menjelaskan hal itu. Dan yang jelas kalau mengundang Kiai Ridwan itu mesti lucu. Itu orang mungkin enggak lucu. Nah, ini yang saya kira jam terbang Bapak itu luar biasa dan konsisten dengan dialek Banyumas. Dan satu lagi catatanku yang seringkali ini kontroversi gitu. Menjadi masternya tim voli gitu. Apa itu? Poligami. Tapi itu menjadi keunikan dari beliau gitu. Mungkin panjenengan sebagai putranya untuk mengenang beliau bahwa Kiai Iket itu adalah kiai yang sampai grassroots di masyarakat itu dikenal. Karena saya menyaksikan ribuan orang yang mengantarkan beliau. Gimana, Gus? Dari Bapak itu sebelum masyhur itu dulu setelah pulang dari pesantren dakwahnya ke desa Pegunungan terutama daerah Pegunungan Saksi nggih jenengan nggih. Saksi. Waktu itu masih jalan Kaki. jalan kaki ya tahun 70-an lah. Tahun 70-an Dereng wonten pesantren. belum ada. Jadi waktu itu masih jalan kaki ke daerah Kalipesut, Andinis, Jaya, Sari, Area Kedung Banteng lagi. terus daerah Karawat juga, daerah Sepang, daerah Sari, kemudian lambat laun bisa di skateboard. Waduh, itu udah luar biasa dulu tuh. Itu waktu masih pakai skateboard saya punya kenangan. Saya sering ikut, saya sering berhenti di belakang. Kalau berangkat kan sore, habis asar itu berangkat. Nanti saya yang bantuin di belakang. Kalau hujan saya yang maju nih. Oh, tapi pasti harus sedia payung terus. Ya kalau musim hujan. Iya. Kemudian kalau namanya sepeda kan lampu kan pakai dinamo itu. Nah, iya. Mobilnya kan pakai roda kan Berkon mungkin. Berko sepeda kan keren kalau jalannya Cepat. Nah, kalau jalannya Dip. pelan, Iya. bingung naik kan. Akhirnya diganti sama baterai. Saya megang Baterainya. itu karena saya sering ikut ayah ngaji pakai sepeda. Panggilannya apa? Bapak. Bapak. Kemudian setelah beberapa tahun naik sepeda, alhamdulillah
dari rezeki itu bisa beli Vespa. Wah, Vespa. Ah, Vespa. Vespa. Vespa ya, saya lebih sering ikut lagi dong. Ya karena Sepeda. ya karena Vespa kan lebih baik naik Vespa. Dulu kan begitu. Vespa. Lama juga itu. Jalan belum kayak gini kan. Jalan masih Oh, gagal. Ya, Tahun 70-an. Tahun saya ikut berarti sudah 80-an. Oh, 80-an. 80-an. Saya ikut itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD lah. Saya sudah ikut. Berarti sekitar 9 tahun ya. 84 lah. Itu jadi kalau orang memandangnya sekarang mungkin ya punya pondok, punya mobil dan sebagainya itu mereka nggak melihat Perjuangan. dulu. Dan Iya. Vespanya sekarang masih ada. Masih ada. Wah, itu Masih bisa dipakai masih. buat jimat itu, Gus. Nggak Jangan boleh dijual lah. jangan dijual, Gus. Ya, cuma sepedanya lah hilang. Oh, Sepedanya hilang. itu mungkin kepengen ngalah barokah mungkin. Iya. Pas nontonnya seperti Dia punya kamera. Masih? Balik. Balik. iya. Nah, kira-kira Gus, Bapak itu di mata putra-putranya itu sosok yang seperti apa? Galak kah? Atau karena kan ceramah Bapak itu kan suaranya tuh nyari menggebu-gebu. Ini kalau putra-putranya Iya. gimana ya? Jadi kalau masih kecil mungkin nganggapnya galak gitu ya. Ya, Tapi kalau sudah dewasa mungkin pandangnya ada lain, disiplin sebenarnya. disiplin. Bukan galak. Saya. Jadi kalau saya waktu masih kecil dulu yang nganggapnya galak. Ya. Karena sudah berpikir Pernah suatu ketika itu saya itu waktu itu diajak nonton Nyun Sewu ebek sama Mbak Yu saya. Bapak tahu kan? Oh, lah saya langsung di banda di cengkeh itu. diikat. Diikat. Di cengkeh. Ya kalau Bapak udah kayak gitu nggak ada yang berani ngelepas. Nggak ada yang berani nolongin. Nggak ada yang berani nolongin. Nah, itu galaknya Pak. Kalau sekarang ya harus kayaknya, kalau ilmu Nah. parenting sekarang ya, waduh, kalau anak kok kejam sekali gitu. Iya. Terus pernah suatu ketika saya itu mondok itu pulang gara-gara uang hilang. Gara-gara uang hilang. Uang hilang, KTP, dompet hilang semua. Nah, saya pulang. Waktu itu belum zaman telepon kan, belum zaman transfer bank, belum ada. Nyurati ya, surat. Nyurati harus satu minggu baru sampai. Nanti besok dari sini ke sana 1 minggu lagi, kan Akhirnya. setengah bulan. Jadi saya otomatis pulang. Pulang sampai di rumah itu bapak masih di kamar. Saya salam, bapak keluar hanya di kamar, nggak di pintu, nggak keluar. Saya salaman terus bilang ini. Masuk ke kamar lagi ngambil uang. Langsung dilempar ke meja, nggak dikasih, dilempar ke meja. Kiye butuhmu nganah makat maning. Saya nggak disuruh makan, nggak disuruh tidur, apa jauh ya, perjalanan sekitar zaman dulu lah sekitar 10 jaman kan dari Sarang ke sini. Tol itu belum sampai ke Bawen, belum sampai. Jadi sekitar 10 jam. Saya nggak dikasih makan, nggak disuruh makan apa istirahat dulu enggak. Langsung dilemparin uang. Iya butuhmu nganah makat maning. Tapi kalau sekarang menggali nggak Gus pesan itu, kenapa Bapak sampai bersikap seperti itu? Ya, sih yang jelas, Bapak kan berharap putra-putrinya nanti bisa menjadi melanjutkan estafet beliau kan. Iya. Dan itu nggak bisa instan. Itu harus dididik dari kecil. Emang mau pilihan presiden, banyak yang daftar. Itu selesai. Ini sudah persatuan Indonesia. Nah, artinya masa kecil jenengan juga mengalami kedekatan dengan almarhum. Iya, dekat. Begitu juga dengan adik-adiknya itu. Iya. Jadi dekat tapi
itu keras didikannya. Nah sekarang keras nih, kalau dulu wah bapakku galak gitu. Iya. Nah sosok dengan keluarga seperti itu, kalau dengan para santrinya gimana tuh? Karena Sama, kan sama keras, tapi ya hanya apa ya, spontanitas. Wis bare ya bare ya. Pernah suatu ketika santri itu diajak pengajian. Nah, karena bapak belum tahu medan, akhirnya santri itu diajak. Karena dekat dengan rumahnya. Supaya menunjukkan jalan. Ya, menunjuk jalan. Waktu itu belum ada Google Map kan. Lah, sebetulnya santri itu sudah menunjukkan nanti depan belok kiri gitu ya. Tapi entah kenapa supirnya nggak dengar atau apa, hanya kelabas. Belum begitu kelabas, bapak saya spontanitas marah loh. Priwe sih kok dejepun penunjuk jalan malah kelabas. Padahal dia sudah menunjukkan loh, karena nggak dengar bapak, supirnya nggak dengar. Dari santri itu spontan itu langsung down, langsung diem. Pokoknya nampak mati banget. kutu lah gitu. Iya, susah. Lah, rupa-rupanya di lokasi pun itu santri itu masih terbawa dengan kalau sekarang masalah itu ya. Nah, tapi diam-diam bapak itu memperhatikan. Ya bocah ini malah menang teman. Akhirnya begitu bapak mau naik, itu terus mendekati santri itu. Terus kan medang sing bisa wis. Berarti semua selesai iya. Jadi spontanitas. Begitu. Jadi kalau marah ya marah, tapi ya segitu toh, nggak berlanjut. Jadi kalau nggak paham sosok bapak itu, nada bicara itu dikira marah gitu. Iya. Karena memang rasa sayang. Kan paling enggak dia kan jadi perhatian, kalau sekali mau diajak lagi kan jadi jadi untuk pelajaran itu. Tapi di masyarakat itu pokoknya nek Kiai Ridwan itu humoris, lucu gitu kan. Nah di sini kalau tadi dilihat dari sisi kehidupan dari santri, dan kayaknya kok galak keras, tapi kok bisa mencairkan suasana, humoris gitu kan. Kira-kira ada nggak pengalaman lucunya bapak dengan putra-putranya ataupun? Ya banyak sekali. Salah satunya ya, jadi sering kan kita kan punya, bapak itu punya, kalau baca Quran kan seminggu khatam 2 kali bapak itu. Seminggu khatam 2 kali. Kalau khataman lagi itu keluarga dikumpulin. Nanti bapak itu mulai sama habis khataman juga guyon bareng. Jadi sekat udah. Misalnya gini guyonannya, kayak engkau si Zaki, wong putu pertama ya teka aja kena. Putu pertama. Putu pertama tok loh ya. Ya ora. Ya enggak ada yang berani bantah. Iya. Lah, saya bilang waktu itu, alhamdulillah Pak, kalau nggih, umam nggih pun nyalengi kaji. Paling pira? 1 juta. Iya dong. 10 juta itu kurang akeh. Kayak dulu biaya berapa itu? Yang 25 daftar. 25 daftar. Guyon. Ya, putu pertama tokoh kayaknya. Tapi di belakang, setelah pulang, terus ambil uang 15 juta dikasih ke saya. Di dalam? Di rumah. Di rumah. Iya. Bawanya gimana? Otomatis kan ini bundelan sarung. Kasihkan. Jadi kayak gitu, memang humoris. Jadi kadang-kadang sok apa? Ledek. Tapi beliau juga, saya mendengar bahwa beliau salah satu santri yang dikasih oleh Syekhona Mbah Mun gitu. Iya.
Beliau termasuk salah satu kinesi Mbah Memun. Dia pernah cerita pada saya begini. Jadi ketika di pondok itu sering diajak Mbah Memun untuk mengisi pengajian di luar daerah. Lah, nanti Mbah Memun yang ngaji, Bapak yang kiroah. Oh, memang Andai apa, kiroah, kori kiroah. seorang kori Bapak. Itu pertama kali Bapak ikut Mbah Memun kiroah itu yang dibaca laqad sadaqallahu rasulahu ya bil haq. Nah, rupa-rupanya Mbah Memun itu terkesan dengan lagu yang pertama kali didengar oleh Bapak itu. Sehingga ketika mau mengajar lagi dipanggil cuma bilang begini, Ri ya, kalau manggil. Kalau saya kan suruh Ri, ya, diambil pelan Ri. Laqad sadaqallah. Oh, berarti Iya. passwordnya gitu ya. Passwordnya. Kalau laqad sadaqallah berarti disuruh ikut, disuruh kira. Iya. Nanti ada lagi Ri, laqad sadaqallah. Nah, sampai akhirnya beliau bikin pondok ini tadi atas dasar Perintah guru juga, salah satunya Mbah Memun juga. Jadi Bapak pernah cerita ke saya itu begini, sepulang dari pondok saya itu ngebet ingin bikin pondok. Saya harus punya pondok, saya harus bikin pesantren. Hanya beliau seorang ke Mbah Memun, mengutarakan maksudnya, tujuannya ke sana minta doa. Di luar dugaan ternyata Mbah Memun malah dukani, malah memarahi beliau. Itu bahasa Bapak begini, ojo ngono Ri, ojo ngono, karo mau jembuk golek, karo mah teku dhewe, ojo ngono. Oh, karomah jangan dicari-cari, tapi nanti akan datang sendiri. Lah setelah kejadian itu Bapak itu sama sekali nggak ada niat, nggak ada keinginan, nggak ada nafsu di sini, langsung pulang. Nah, beberapa bulan kemudian seorang kesana lagi, ternyata oleh Mbah Memun itu dituntun tangannya, dituntun, digandeng, sambil bilang begini, rameneri, keliling pondok. Jadi kiai dulu tuh hanya pakai bahasa syarat gitu ya. Rameneri. Nah, itu sepulang dari sana, terus nanti pada datang. Jadi ketika Bapak ada keinginan, justru tidak diperbolehkan, nggak diridhoi. Tapi ketika di sini sudah nggak ada apa, layar donaf, lihadin nafsi. Ketika nggak ada apa-apa malah dapat restu, dapat itu. Itu mungkin ya Mbah Men tujuannya awal itu untuk membersihkan, memperbaiki niat lah mungkin. Ya, itu berarti Mbah Mun kedekatan dengan Kiai Ridwan. Terus ternyata juga Kiai Ridwan punya hubungan khusus nih dengan Buntet nih. Iya, betul. Jadi mondoknya ada di Buntet Sarang. dulu. Oh, di Buntet dulu. Iya, di Buntet sekitar tahun 1956. Itu zamannya Mbah Akyas, zamannya Mbah Ilyas, zamannya Mbah Abbas itu. Oh, Mbah Abbas. Itu jadi dua pesantren itu yang menjadi guru utama beliau ya. Qurannya beliau dari Buntet, Qurannya. Oh, untuk Qurannya dari Buntet, dari Kiai namanya Ki Murtado Said. Ki Murtado dari Mbah Munawir Krapyak. Sangatnya ke sana Krapyak. Iya. Jadi memang ini cuma untuk persoalan membuat pondok itu atas dasar petunjuk dari Mbah Mun. Iya. Lebih Mbah. Iya. Alhamdulillah. Nah itu. Nah, tapi memang Mbah Ridwan itu di masyarakat itu apa ya, intinya itu benar-benar melekat lah di hati masyarakat. Ada juga, nah itu sampai ini mohon maaf Gus. Jadi Kiai Ridwan itu beristri berapa? Istrinya 4, yang satu kebetulan Furqoh. Yang kedua ibu saya meninggal. Yang ketiga dari Purbalingga. Terus yang keempat dari asli Sokaraja, kebetulan juga nggak berlanjut. Berlanjut. Iya, jadi yang sekarang berarti yang ketiga. Dan yang meneruskan pondok ini jenengan dari
Ya ibu. semuanya dari Oh, kan punya anak semua ini. oh, Yang anak nggih. pertama punya Ya, satu. satu. Dari anak kedua ibu saya yang hidup 7. Iya. Terus dari ibu ketiga Ketiga. ini 6. Terus dari yang keempat 1. Nah, iya. Semuanya ikut membantu semua. Membantu semua. Iya. Artinya ini luar biasa dan itu kayaknya tepat loh. Setiap selesai doa, itu saya selalu perhatikan. Mbah Ridwan itu pasti doanya atau bahkan memulai awal ceramah itu Robi Habli Minas Sholihin. Iya. Itu sebagai kayak sudah Password. kata kunci ya, passwordnya Mbah Ridwan itu. Iya. Betul. Selalu ceramah manapun Robi Habli Minas Sholihin. Kenapa itu Gus? Ya karena beliau berharap kalau semua orang soleh lah ya. Iya. Kalau beliau mencontohkan ya kenete soleh ya orang tuh jujung bokongnya wong kan. Nek nate saleh. Zaman bis gitu. Pejabatnya soleh ya orang korupsi kan kayak gitu harapannya. Nah, termasuk di santri pun dia sering bilang begitu, mondok bukan untuk jadi kiai, tapi untuk jadi orang yang soleh. Iya. Nah, jangan berharap jadi kiai, jadi orang yang soleh itu. Dan bahkan saya mendengar sendiri ini dari Guru Yasin bahwa sebelum beliau wafat, sebelum soal ngasal dalam Gusti Allah niku sudah menghajikan semua sampai anak cucunya gitu. Ya didaftarkan. Didaftarkan artinya. Didaftarkan, ya. Dimodalin daftarin semua. Iya, Ya. saya belum berangkat. Sampai berapa itu? Maksudnya berapa? Ya berarti Orang. sekitar anaknya sendiri kan yang hidup 15. 15, Nah, berarti ya 17-an, sekitar 17. 17. Iya, soalnya pas saya kesini itu kayak lagi selamatan karena sudah didaftarkan haji semua. Iya. Luar biasa. Ya. Karena beliau dari semenjak beliau pertama kali berjuang kan merasa payah. Jadi harus berjuang, harus rutinan ke desa ini, desa itu. Di samping itu masih ada juga beban untuk naik haji gitu kan. Jadi beliau betul-betul merasakan sendiri betapa repotnya memikirkan itu kan. Jadi ingin anak cucunya itu enggak seperti saya begitu. Jadi mulai ya dari mulang tok. Haji dibiayai harusnya. Sudah selesai semua ya. Alhamdulillah ya. Berarti 3 tahun itu pas zaman corona namanya? Corona tahun 2001. Tahun 2001 ya. Corona. Iya. Saya lihat waktu corona itu tetap yang takziah, yang melayat, tetap banyak gitu. Alhamdulillah. Gitu. Termasuk wakil bupati juga rawuh juga. Iya. Dan karena saya lihat Mbah Ridwan itu orang yang sangat keras, seperti Teguh Cekran Waton. Nah, saya pikir Jumatnya pas zaman COVID itu Masjid An-Nur, Masjid Pondok saja tetap melaksanakan Jumatan dan tidak ada sekat saf gitu. Nggak ada. Dan sampai-sampai dijaga polisi. Iya. Alhamdulillah nggak pernah libur waktu musim corona Jumatan, nggak pernah libur dan soft tetap rapat. Saf tetap rapat gitu. Ya. Tapi ya prihatinnya Bapak luar biasa. Sampai buat puji-pujian itu kan, puji-pujian corona. Oh, wonten. Bikin beliau. Oh, gila ini Gus. Ini kayaknya banyak sekali beliau itu senang banget nyusun siiran gitu. Itu apakah sudah mulai dibukukan apa gimana? Sudah ada waktu, bahkan sebelum beliau wafat pun sudah ada yang saya bukukan. Itu riwayatnya kan waktu dia ngaji di Buntet sama Ki Akes itu. Ki Akes itu bisa main dulu kan belum, media kan belum seperti sekarang kan. Jadi masih ditulis di papan tulis itu kan. Nah, zuriyah Ki Akes itu tahu bahwa Ki Akes itu punya karangan banyak. Mereka cari-cari ke alumni siapapun nggak ada yang punya. Nah, ketika soal ke Bapak, alhamdulillah Bapak punya catatan karangan kitab Ki Akes itu. Akhirnya saya yang menulis ulang itu namanya kitab Al-Ustul. Al-Ustul. Al-Ustul.
kata bapak saya itu meriwayatkan dari Mbak Akes itu, sampai tuh hal dari kitab ustul. Wa maknahu bom atom katanya. Bom atom. Isinya itu komplit sekali. Ada akidah, ada fikih. Ini kalau nggak paham, kalau mungkin kayak kitab teroris ya. Iya namanya ustul. Beliau bilangnya begitu. Sampai dari kitab ustul. Wa maknahu bom atom. Dalam jelas sudah tercetak dan sudah tersebar juga. Cuma karena sini kan hanya menuliskan, mengumpulkan loh, jadi yang menyebarkan, yang ya ujung yayasan. Tapi saya meyakini Gus, Bapak jenengan itu, saya meyakini sekali beliau itu salah satu min auliaillah. Amin, amin. Karena lihat perjuangan beliau sampai sekarang, bahkan artinya terus gitu kan. Kalau tidak riyadhah orang seorang wali nggak mungkin. Maka semoga beliau tersenyum selalu. Amin, amin, amin. Tidak tahu. Ya mohon doanya semuanya lah. Terima kasih kepada semuanya lah, semua masyarakat. Dan ini masih banyak Gus yang mau saya tanyakan tentang Kiai Ridwan itu. Yang Kiai perawakan salah kecil. satu pesan yang beliau yang sering disampaikan di pengajian-pengajian itu, jangan jadi santri kapok. Santri kapok. Jangan pernah jadi santri kapok. Iya. Dan jangan pernah jadi kiai kapok. Artinya apa? Jadi kiai tapi anaknya nggak pada mondok. Itu namanya ngapoknya wakil dewek. Berarti anaknya harus mondok. Mondok. Kiai anaknya mondok kan. Jangan jadi santri kapok. Kapok. Luar biasa. Perawakan kecil, energik, dan suaranya. Dan beliau mencontohkan anak-anaknya semuanya mondok. Tidak ada yang tidak mondok. Tidak ada yang nggak mondok. Alhamdulillah. Sampai sekarang di sarang itu nggak putus dari semenjak bapak itu. Selalu ada. Ya, terus anak, terus sampai sekarang cucu kan. Cucu sarang. Ini gennya Kiai Ridwan ada terus di sana. Iya, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah putus. Luar biasa. Seperti itu dulu Gus. Nanti pasti ini harus ada sesi yang lebih menarik karena saya yakin pengalaman Kiai Ridwan dengan para santrinya, Kiai Ridwan dengan masyarakat, dengan para pejabat. Karena saya lihat setiap pejabat yang di Banyumas ini pasti sowan ke sini. Dan dia juga dekat dengan pemerintahan. Saya kira banyak cerita yang menarik. Nah, ini memang saya pikir buku kumpulan kisah beliau menarik untuk sedang dibuat tapi belum jadi nih. Jadi sedang dibuat. Jadi saya minta doanya saja semoga cepat selesai. Saya lagi mengumpulkan data-data riset dan data ya. Belum jadi. Alhamdulillah. Begitu Gus. Siap. Ini saya tak lanjut lagi, ini jadwal ke di musola mana ini? Di Armenia. Katanya di Surabaya ini. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Diberkahi semuanya gitu dan semoga Kiai Ridwan mendapatkan yang baik. Amin. Ya, saya juga menyampaikan ini untuk masyarakat luas umum ya. Saya sangat berterima kasih sekali pada kaum muslimin muslimat ya, sebagai muhibbin bapak lah ya. Saya berharap kalau nggak ada halangan nanti sore habis asar ikut tahlilan di makom. Insya Allah nanti dalam rangka tahlil dan doa. Ya, tahlil doanya ibu bapak. Ya ibu. Ya. Ya, kalau nggak sempat ya saya mohon fatihahnya lah dari rumah, walaupun satu kali untuk bapak saya. Ya. Terima kasih, amin, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.